Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Maharani dari kelas 6B dengan NPM 1810631050 Di sini saya akan memaparkan hasil jawaban saya mengenai mata kuliah Inovasi Pendidikan dengan materi Inovasi Pendidikan, Keterpaduan, Kata SP, dan Kurtilas. Soal pertama yaitu ada pertanyaan, uraikan komponen inovasi kurikulum berbasis terpadu yang saling berkaitan. Yang pertama itu ada subsistem masukan, yaitu siswa. Yang kedua, subsistem proses yakni metode, materi, dan masyarakat. Yang ketiga ada subsistem produk, yaitu lulusan yang dikaitkan dengan komponen evaluasi dan umpan balik. Nah, ketiga komponen ini saling berketerkaitan dan saling berpengaruh satu sama lain. Selanjutnya yaitu jelaskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengembangan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Yang pertama yaitu ada suasana lapangan atau field setting yang memungkinkan siswa menampilkan kemampuannya di dalam kelas. Yang kedua yaitu pengembangan diri sendiri atau self-development. Yang ketiga yaitu pengembangan potensi yang dimiliki oleh masing-masing individu atau biasa disebut dengan self-actualization. Yang keempat ada proses belajar secara kelompok. Yang kelima ada pengulangan dan penguatan. Yang keenam ada pemecahan masalah-masalah. Dan yang ketujuh adalah sikap percaya dengan diri sendiri. Selanjutnya yaitu bagaimanakah karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan. Pembelajaran terpadu dikenal beberapa macam karakteristik, seperti yang dikemukakan oleh salah satu ahli bernama Hilda Carli yang mengatakan bahwa pembelajaran terpadu memiliki beberapa macam karakteristik. Seperti ada 10 karakteristik, yaitu yang pertama ada pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Yang ketiga, pemisahan antara bidang studi tidak jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai bidang studi dalam suatu proses pembelajaran. Yang kelima, pembelajaran bersifat luas. Yang keenam, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Yang ketujuh, ada holistik, yaitu artinya suatu peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran terpadu diamati dan dikaji dari beberapa mata pelajaran sekaligus yang tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak. Yang kedelapan, ada bermakna dengan arti pengkajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek memungkinkan terbentuknya semacam jalinan skemata yang dimiliki oleh siswa. Yang kesembilan ada otentik, yaitu informasi dan pengetahuan yang diperoleh yang sifatnya menjadi otentik. Yang ke-10 ada aktif, membuat siswa perlu terlibat langsung dalam proses pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi terjadi. Jelaskan KTSP sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Lahirnya KTSP merupakan sebagai penyempurnaan dari model kurikulum berbasis kompetensi. Aspek-aspek inovatif yang terkandung dalam KTSP yaitu diantaranya diterapkannya pendidikan kecakapan hidup. Yang kedua, dikembangkannya keunggulan lokal sesuai karakteristik, kebutuhan, dan tuntunan setempat. Yang ketiga yaitu ada kurikulum berbasis sekolah dengan pengertian meskipun kerangka dasar dan struktur kurikulum dikembangkan secara sentral, tetapi pengembangan perencanaan pembelajaran yaitu ada silabus dan RPP dan kegiatan belajar mengajar dikembangkan secara desentralistik. Yang keempat ada disertakannya peran serta masyarakat untuk terjun langsung pada kurikulum KTSP ini. Yang ada pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan KTSP? KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus serta rencana pelaksanaan pembelajaran. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa disebut dengan KTSP adalah suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yakni sekolah dan satuan pendidikan. KTSP merupakan paradigma baru
pengembangan kurikulum yang memberikan otonomi luas pada setiap satuan pendidikan, dan penglibatan masyarakat dalam rangka mengefektifkan proses pembelajaran yaitu belajar mengajar pada sekolah. Otonomi diberikan agar setiap satuan pendidikan dan sekolah memiliki keleluasaan dalam mengelola sumber daya, sumber dana, sumber belajar, dan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Selanjutnya yaitu bagaimana landasan dan prinsip-prinsip pada KTSP. Landasan pada KTSP yang pertama yaitu ada UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga ada dari Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi. Yang keempat ada dari Permendiknas nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan. Dan yang terakhir ada dari Permendiknas nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas nomor 22 dan nomor 23. Selanjutnya prinsip pada KTSP yaitu berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yaitu selanjutnya beragam dan terpadu. Yang ketiga, ada tanggap terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Selanjutnya ada relevan dengan kebutuhan kehidupan. Dan selanjutnya ada menyeluruh dan berkesinambungan. Selanjutnya ada belajar sepanjang hayat. Dan selanjutnya yaitu ada seimbang antara kepentingan nasional dengan kepentingan daerah. Apa sajakah komponen-komponen dari KTSP? Yang pertama itu ada tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Yang kedua yaitu struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa disebut dengan KTSP. Yang ketiga yaitu adanya kalender pendidikan, dan yang keempat itu ada silabus dan RPP. Selanjutnya ada bagaimana pengembangan KTSP. Yang pertama dari visi, misi, dan tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, yaitu harus berorientasi ke depan, dikembangkan bersama oleh seluruh warga sekolah, merupakan perpaduan antara langkah strategis dan sesuatu yang dicita-citakan. Dinyatakan dalam kalimat yang padat tetapi bermakna dan dapat dijabarkan ke dalam tujuan dan indikator keberhasilan dengan berbasis nilai dan membumi atau dengan kontekstual. Selanjutnya ada struktur dan muatan KTSP. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah seperti tertuang dalam SI, meliputi 5 kelompok mata pelajaran, yaitu kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Yang kedua ada kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Yang ketiga ada kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat ada kelompok mata pelajaran estetika. Dan yang terakhir ada kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Selanjutnya ada pertanyaan mengenai Kurtilas, yaitu jelaskan kurikulum 2013 sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Kurikulum 2013 atau Kurtilas yang selanjutnya disingkat dengan K13 merupakan salah satu inovasi dalam sistem pendidikan di Indonesia untuk mengatasi masalah rendahnya kompetensi peserta didik dan menyiapkan generasi mendatang yang kompetitif dan unggul serta berkarakter. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan pembangunan nasional, maka perlu dilakukan perbaikan, perubahan, bahkan pembaharuan atau inovasi pendidikan dalam bidang kurikulum. Penyusunan dan implementasi kurikulum merupakan suatu yang dinamis, kompleks, dan sulit sehingga perlu diadakannya inovasi pendidikan. Nah, hal yang disebabkan penyusunan dan implementasi kurikulum dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia yang mengembangkan dan proses perumusan kebijakan tentang kurikulum, legitimasi kebijakan tentang kurikulum, sosialisasi kebijakan, implementasi kurikulum, terkait kurikulum pengguna, komunikasi, sarana dan prasarana, keuangan, dan waktu, juga evaluasi yang akan diberlakukan.
Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan? Yang pertama yaitu mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual, sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajarnya. Yang ketiga yaitu mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah maupun di masyarakat. Yang keempat, memberikan waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Selanjutnya yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Yang keenam, kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi. Kompetensi dasar di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Yang ketujuh, ada kompetensi dasar dikembangkan didasarkan kepada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan yang organisasinya horizontal dan vertikal. Bagaimanakah landasan dan prinsip-prinsip kurikulum 2013 yang disempurnakan? Yang pertama ada dari landasan filosofis yang terdiri dari filosofi Pancasila dan filosofi pendidikan. Yang kedua ada landasan yuridis dari RPJMM 2010-2014 sektor pendidikan tentang perubahan metodologi pembelajaran dan penataan kurikulum. Yang kedua, PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga dari Inpres nomor 1 tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional, penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa. Yang ketiga ada dari landasan konseptual. Aspek ini mencakup relevansi, model kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum lebih dari sekedar dari dokumen, proses pembelajaran mencakup aktivitas belajar, output belajar, dan outcome belajar serta cakupan mengenai penilaian yang didapatkan. Selanjutnya, prinsip-prinsip kurikulum 2013 yang disempurnakan yaitu yang pertama, dari peserta didik diberitahu menjadi peserta didik untuk mencari tahu. Yang kedua, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka dengan berbagai sumber belajar. Yang ketiga, dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Yang keempat, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Yang kelima, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Yang keenam, dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Yang ketujuh, dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Yang kedelapan, peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisik atau hard skill dengan keterampilan mental atau soft skill. Yang kesembilan, pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Yang kesepuluh, pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan atau ing ngarso sung tulodo, membangun kemauan atau in madio mangun karso, dan membangun kreativitas peserta. Yang ke-11, pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang ke-12, pembelajaran yang menerapkan prinsip siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. Yang ke-13 yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran yang berlangsung. Apa saja komponen-komponen kurikulum 2013 yang disempurnakan? Komponen-komponen kurikulum 2013 yang setelah disempurnakan ada 4, yaitu yang pertama tujuan kurikulum 2013, yang kedua yaitu
materinya atau isi, dan yang ketiga metode atau strategi pembelajaran yang akan dilaksanakan, yang keempat diadakannya evaluasi. Nah, keempat komponen ini memiliki keterkaitan dan kepengaruhan satu sama lain. Pertanyaan terakhir yaitu ada bagaimanakah rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan? Rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan adalah usaha untuk meningkatkan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia saat ini adalah perubahan mendasar pada kurikulum 2013 yang sebelumnya. Perubahan atau direvisinya kurikulum 2013 tidak merubah nama, tetapi terdapat 10 perubahan yang menjadi poin dalam kurikulum 2013 revisi, termasuk perubahan dan pelaksanaan dalam penilaian. Sekian pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.